Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Reading Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman saat ini bisa segera terselesaikan. Kali ini Clarissa akan ajak kalian untuk general reading lagi ya. Jadi hapus energi toksik ya di masa lalu dan kita isi dengan energi-energi yang positif agar kehidupan teman-teman ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Oke? Nah, untuk kali ini temanya adalah pesona pancaran aura kamu di mata dia. Nah, jadi seperti apakah pancaran aura kamu di mata dia? Langsung saja kita cek, oke? Untuk kalian yang mau gabung di pembacaan tarot, personal reading berbayar coaching ya, teman-teman bisa chat aja kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Kita lihat pesona pancaran aura kamu di mata dia. Seperti apakah pancaran aura kamu di mata dia? Seperti apakah pancaran aura pesona kamu di mata dia? Seperti apakah pancaran pesona kamu di mata dia? Kita lihat. Ada energi Ten of Swords ya. Bisa dibilang kamu ini tipikal seseorang yang menurut aku dengan karakter yang baik, memiliki sisi kesabaran yang cukup besar walaupun terkadang sisi emosional kamu nggak stabil ya. Tetapi yang aku rasakan kamu memiliki nilai pancaran tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Dan alasan dia memilih kamu karena kamu memiliki sisi perbedaan yang belum pernah dia rasakan di kehidupan cinta dia sebelumnya. Kamu orangnya baik, kamu orangnya sabar, kamu orangnya dewasa, tetapi terkadang dari sisi baik kamu itulah yang sering sekali kebaikan kamu dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab ya. Gak cuma dimanfaatkan sama pasangan aja, tapi terkadang sering ya kebaikan kamu dimanfaatkan oleh sahabat terdekat kamu, oleh teman kamu, ya, oleh partner kerja kamu. Dan di sini sering kamu mengalami hal-hal yang kurang baik, kurang menyenangkan, padahal kamu sama sekali tidak ada niat tujuan buruk kepada siapapun. Tapi terkadang sering sekali orang memanfaatkan kebaikan kamu. Dan di sini terkadang yang aku lihat ya, kamu juga sebenarnya tipikal seseorang yang banyak ngalah sama siapapun, baik ngalah terhadap hubungan maupun mengalah terhadap orang lain ataupun keluarga sekalipun, ya. Dan di sini itulah yang membuat kamu memiliki pancaran aura tersendiri dan terkadang lawan jenis kamu atau dia, ya. Seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu ini, ya dia merasa tertarik karena aura kamu ini tidak didapatkan pada diri orang lain. Karena kebanyakan seseorang ya sabar-sabar aja. Tapi sabar intinya nggak ada sisi baiknya. Tapi kalau kamu ini komplit ya, kamu orangnya sabar, dewasa, bijaksana, baik hati, orangnya nggak tegaan ya. Jadi itulah yang secara tidak langsung dia ngerasa happy banget, merasa bersyukur karena dia menganggap bahwa kamu adalah berkah di dalam hidupnya dia. Dan kamu juga orangnya humble. Terkadang seseorang dengan karakter yang kayak kamu ini, banyak seseorang yang merasa nyaman untuk sahabatan, untuk temenan sama kamu, karena kamu orangnya nggak pandang bulu ya. Entah status kamu apa, entah jabatan kamu apa, materi kamu apa. Jika kamu mau berteman sama aku, ya udah, kita temenan aja, kita sahabatan aja, ya. Lepas dari kekurangan mereka semuanya. Dan saat ini seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, ya, aura dia saat ini benar-benar sangat merasa bangga dan bahagia karena pada akhirnya dia berpikir bahwa cinta terakhir dia adalah kamu.
Ya walaupun memang sering sih ya, antara kamu dan dia ini sering terjebak dalam situasi yang gak jelas, situasi yang toksik ya. Terkadang ada aja keributan ya, keributan yang tiada henti. Tapi percayalah bahwa orang ini gak bisa hidup tanpa kamu loh. Karena ya bagi dia kamu sangat berarti jika dibandingkan dengan masa lalu dia yang lain. Kamu orangnya sangat berbeda. Oke, aku minum teh dulu ya. Tehnya segede gaban. Biar lebih fresh lagi. Karena untuk menetralkan energi buat diri aku sendiri, aku jujur ya, karena basically-nya aku elemennya air. Jadi ya aku sering menggunakan media air untuk menetralisir energi aku, tapi juga diimbangi dengan doa, gitu ya. Karena di sini cukup berat ya temanya. Karena nggak semua orang auranya sama, apalagi ini menyangkut energi general ya. Jadi energi yang memang banyak banget orang. Ya, energi banyak orang banget. Ada yang auranya A, B, C, tapi ini aku ambil secara umumnya aja guys. Oke, sebagai patokan buat kalian tuh biar tahu seperti apa sih aura yang sebenarnya terpendam dalam diri kalian. Oke. Terutama ya di sisi pandangan seseorang yang berdealing dengan kamu. Kalau nanti aku berbicara terlihat di orang lain berarti itu bonus. Tapi kita saat ini lebih kita konsenkan ya, pancaran aura kamu ini di mata dia, seseorang yang sedang berdealing sama kamu. Oke? Kita lihat lagi. Pesona pancaran aura kamu di mata dia seperti apakah? Pancaran aura kamu di mata dia seperti apakah pancaran aura kamu di mata dia? Oke. Ada energi Three of Pentacle. Jika dilihat dari energi kartunya guys, sebenarnya Three of Pentacle kamu adalah seseorang yang memiliki sifat penyayang, kamu orangnya baik hati, dan kamu orangnya ketika sudah merasa jatuh cinta atau mencintai seseorang yang kamu sayangi, terkadang kamu suka nggak peduli terhadap perasaan kamu sendiri. Jadi gitu. Ya terkadang kamu akan korbankan apapun itu tanpa melihat bagaimana kondisi diri kamu, bagaimana kondisi batin kamu, apakah sehat, terluka, tertekan, bahagia atau enggak. Kamu enggak pernah melihat. Yang penting ya kamu berjuang untuk hubungan dulu. Yang penting kamu memikirkan dia dulu gitu. Kamu juga sebenarnya tipikal seseorang yang terkadang tuh lebih suka memikirkan nasib orang lain dulu daripada memikirkan pribadi kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh gini, misal ya, kamu orangnya bisa makan, terus ada seseorang yang basically-nya tuh kayak dia masih belum makan dan gak makan gitu. Kamu akan berkorban memberikan makanan kamu demi orang lain biar bisa makan dulu. Nah, kamu itu kayak ibaratnya tipikal karakter yang seperti itu. Lebih peduli terhadap perasaan orang lain dulu, lebih peduli terhadap kehidupan orang lain dulu, kalau urusan pribadi kamu belakangan, gitu. Dan hal itulah yang secara tidak langsung, ya, membuat dia tertarik sama kamu. Di sini dia sangat tidak melihat ya, status kamu apa, masa lalu kamu apa, karena dia nyaman dari pribadi kamu. Kamu bisa mencerminkan sisi baik yang dikit banyak secara nggak langsung tuh bikin dia jadi banyak belajar dari nilai kehidupan yang sudah kamu ceritakan atau udah kamu share sama dia gitu. Dari situ dia merasa jiwa dia tertrigger ya. Kayak ngerasa bahwa kamu adalah trigger hidupnya dia. Ya, kamu adalah pemicu semangat hidupnya dia dan membuat dia semakin lama semakin cinta sama kamu gitu. Terus di sini juga memang kamu ini prinsip seseorang yang gak bisa bermain-main sama urusan perasaan dan cinta, karena prinsip hidup kamu mencintai itu untuk keseriusan, jadi bukan untuk main-main. Hati bukanlah
tempat sebuah permainan yang bisa seenaknya saja ya kita permainkan. Kamu lebih tipikal seseorang yang logis dalam berpikir ya. Ketika kamu sudah dihadapkan sama urusan cinta, disitulah letak keseriusan kamu. Oh my god, oh my god. Hey, hey. Nah, ini biasa nih ya. Si kucing toksik nih. Jadi aku tuh punya kucing ya. Namanya Lulu. Bentar ya, bentar. Dia suka mengganggu sih. Tapi gak apa-apa. So, aku happy aja. Ya, karena dia gemoy. Oke, kembali lagi ke laptop. Terus juga di sini kamu ini sebenarnya tipikal seseorang yang menurut aku kamu orangnya kurang cocok apabila kamu bekerja di bawah tekanan. Misalkan kamu menjadi seorang pegawai ya. Kamu jadi seorang bawahan, sebenarnya kurang cocok dengan tipikal kamu. Karena basically-nya kamu adalah tipikal seseorang yang lebih suka bekerja tidak di bawah tekanan. Kayak jadi seorang owner, jadi seorang pimpinan, atasan. Lebih suka memberikan arahan. Karena kamu orangnya bijak gitu. Karena kamu mampu berpikir mana yang terbaik harus kamu ambil. Bisa dibilang orang yang pintar atau pandai dalam mengambil sebuah keputusan. Jika kamu saat ini ngerasa bahwa kamu masih bekerja di bawah tekanan, aku yakin sih, sering banget batin kamu bergejolak karena mungkin saja atasan kamu tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Ya, tapi kamu nggak bisa mengungkapkan nih, jadi kamu hanya bisa diem ya, sembari ngedumam nih orang kenapa sih, ini salah gitu ya. Padahal yang aku kerja ini udah baik gitu. Dan kamu juga orangnya kalau bekerja itu sepenuh hati, jadi nggak cari muka. Gitu. Terkadang ada kan seseorang yang bisa dibilang tuh di depan atasan dia sok perfect, tapi jika nggak ada atasan ya kerjanya dia ya gono-gono aja gitu. Tapi kalau kamu orangnya no, kamu orangnya bekerja berdasarkan potensi yang kamu miliki, berdasarkan kreativitas dan kemampuan. Jadi aku ngerasa jika atasan kamu melihat kerja kamu secara langsung ya, kamu akan memperoleh jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan kamu yang sekarang. Tapi terkadang kamu itu suka selalu terjebak dalam situasi yang kayak segala bentuk kebaikan kamu tidak pernah terlihat ya, karena terhalang sama atasan kamu. Jadi kayak seolah-olah kamu yang kerja mati-matian, tapi yang dapat nilai itu atasan kamu daripada dia. Sering banget kayak gitu. Tapi sabar aja. Yang jelas, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, dia cukup ngerasa nyaman kok sama kamu. Karena ya, cinta yang kamu berikan buat dia ini nggak setengah-setengah. Ya, cinta yang berdasarkan benar-benar tulus dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Dan dia juga gak bisa pergi dari kamu. Karena dia ngerasa ya hati dia selalu terkoneksi sama kamu. Gitu. Kita lihat lagi. Pesona pancaran aura kamu di mata dia saat ini. Di mata dia dan orang lain ya. Pesona pancaran aura kamu di mata dia dan orang lain. The Hermit. Aku lihat dulu energinya. Di sini di mata dia, kamu adalah seseorang yang menurut aku suka diperhatikan, tapi kamu juga nggak lupa akan memperhatikan dia. Kamu juga orangnya mencintai asalkan dia mencintai kamu, gitu. Jadi bisa dibilang kamu itu tipikal seseorang yang sebenarnya itu sama ya. Jadi kayak misalkan kamu akan berjuang, tapi aku ngelihat seberapa besar perjuangan kamu buat aku gitu. Kamu orangnya realistis lah ya intinya. Karena bagi kamu ya percuma juga aku berjuang buat seseorang yang gak pernah memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi prinsip hidup kamu adalah aku akan mencintai kamu jika kamu cinta sama aku.
Dan aku akan memperjuangkan kamu jika kamu mau memperjuangkan hubungan ini, memperjuangkan aku, gitu. Bisa dibilang kamu orangnya seimbang, dan seseorang yang berdealing dengan kamu merasa bahwa apa yang dia cari itu ada di dalam diri kamu, gitu. Karena memang antara kamu dan dia satu pemikiran, satu perasaan yang sama. Dia juga orangnya seperti itu ya. Jadi orangnya itu nggak mengenal prinsip mencintai, dicintai ya. Berkorban, dikorbankan. Ya, kita mencintai juga kita harus sama-sama mencintai satu sama lain. Kita berkorban juga sama-sama berkorban. Toh ini semuanya demi satu tujuan, yaitu kebahagiaan kita bersama. Karena prinsip hidup kamu adalah ya bagaimana kita bisa berjalan senada walaupun dengan dua perbedaan. Karena menyatukan dua perbedaan menjadi satu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ya, tetapi kamu orangnya bisa gitu. Jadi kayak seberapa besar perbedaan karakter antara kamu dan pasangan kamu atau seseorang yang berdiri dengan kamu, ya kamu pada akhirnya bisa gitu. Karena kalian memiliki satu pemikiran yang senada gitu ya. Bisa sama-sama saling mengimbangi satu sama lain. Kamu juga orangnya menurut aku sensitif. Kamu orangnya nggak mudah terbuka sama siapapun. Baru kamu akan cerita jika dirasa masalah yang kamu hadapi cukup berat gitu. Jadi bisa dibilang ya baper kamu. Bapernya itu kayak gini loh. Dalam artian mungkin bagi orang lain itu adalah porsi masalah yang biasa aja. Tapi jika ini dihadapkan sama kamu, ini menjadi masalah yang luar biasa. Karena basically kamu orangnya pakai hati, bukan pakai logika. Lebih main perasaan daripada main pikiran gitu. Terus kamu juga orangnya punya pendirian ya. Dan itu yang membuat seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini cukup merasa sangat ingin memperjuangkan kamu. Karena gak mudah juga ya mencari seseorang dengan pendirian yang kuat. Karena seseorang yang berdealing dengan kamu berpikir, jika aku menjalani hubungan dengan seseorang yang punya pendirian, sudah dipastikan dia bisa menjaga hati buat seseorang yang dia sayang. Tetapi jika dia berdealing dengan seseorang yang gak punya pendirian, otomatis hati dia mudah berpindah kepada siapapun. Jadi itu adalah alasan terbesar dia kenapa dia tertarik ya sama pancaran aura pesona kamu. Ya karena sesuai sama apa yang saya bilang tadi. Ya, relax dulu ya, kita minum dulu. Teman-teman juga boleh loh ya dengerin podcast readingan aku ini sembari kalian menikmati secangkir kopi, secangkir teh untuk menetralkan energi kalian biar kalian bisa lebih nyambung lagi ya. Karena ini terlihat ya udah ada yang ke bawah mulai ngantuk. Udah ada juga yang kelihatan senyum-senyum. Kelihatan juga di sini ada yang ya ketawa ke TV sendiri. Ada yang galau juga kayaknya ya. Oke, kita lihat lagi. Kalian biasanya kalau menenangkan pikiran kalian di saat kalian suntuk tuh apa yang kalian lakukan ya? Kalian coba tulis di kolom komentar ya. Kira-kira misalkan jika aku ada masalah, aku lebih memilih menyendiri gitu. Kadang ada juga ketika aku sedang emosi, aku lebih memilih makan. Ada juga yang kadang tuh kayak ya aku lebih baik berdoa gitu. Jadi kalian bisa cek aja ya. Kalian tulis komentar di bawah. Nanti aku kasih solusinya ya. Kira-kira meditasi apa yang cocok saat kalian sedang galau ya. Tulis di kolom komentar ya. Pesona pancaran aura kamu di mata dia dan orang lain. Ace of Swords. Aku tarik energi dulu ya. Jika dilihat dari energi kartunya, kamu ini sebenarnya tipikal seseorang yang menurut aku lebih suka berbagi. Ya, berbagi apapun sih. Berbagi canda tawa, berbagi kebaikan, berbagi rezeki jika kamu punya. Dan terkadang
kamu ini juga orangnya nggak perhitungan sih. Ya dalam artian tuh nggak hitungan dalam segala hal. Tapi terkadang tuh banyak sih teman-teman kamu itu yang ya suka nebeng sama kamu gitu. Dalam artian mungkin pas kalian hangout, oh aku pakai uang kamu dulu deh. Ya udah, namanya kamu juga temen ya. Ya pasti ujung-ujungnya mau dibalikin mau enggak, yang penting kamu ada etikat untuk ngebayarin dia gitu. Kamu orangnya lebih suka sebenarnya ya berbagi sih, ya berbagi kebaikan, berbagi ketulusan gitu. Terus hal itu juga mampu membuat dia jadi ngerasa seolah-olah kamu sama dia ini juga satu frekuensi sebenarnya. Karena dia pun juga sama ya, orangnya nggak pelit, orangnya juga nggak berhitungan. Dia akan memberikan apabila dia punya. Tetapi kalau dia nggak punya ya apa yang dia berikan gitu. Dia pasti akan memberikan penjelasan, misalkan, maaf ya aku belum bisa bayarin kamu karena belum gajian. Atau maaf ya, aku belum bisa traktir kamu karena aku masih ada kebutuhan gitu. Tapi basically-nya dia sebenarnya seseorang yang berdilling dengan kamu ini satu frekuensi sama kamu kok. Kamu dan dia itu orangnya nggak perhitungan sih. Apalagi kalau sudah menemukan seseorang yang benar-benar satu frekuensi ya, satu pemikiran yang sama, udah deh apa yang dia punya tuh bakal dia kasih sama kayak kamu gitu. Jadi itu juga yang membuat dia merasa tertarik banget ya sama kamu. Selain itu juga kamu orangnya ketika mencintai itu, ketika membangun sebuah hubungan ya, kamu orangnya nggak mau nih main-main, cuma pacar-pacaran aja, tapi tidak dilandaskan dengan komitmen yang cukup kuat. Karena prinsip kamu dalam mencintai adalah keseriusan gitu ya. Jadi hati nggak untuk dipermainkan. Maka dari itu aku cari seseorang yang benar-benar serius bisa diajak untuk komitmen gitu. Biasanya seseorang dengan aura Ace of Swords di sini tuh mereka lebih sering dipertemukan dengan player sih, ya. Walaupun basically kamu itu orangnya tulus, jadi bisa dibilang tuh kamu sering banget dipertemukan dengan seseorang player gitu. Misal nih ya, kamu dipertemukan dengan seseorang gitu ya, kayak bagaikan 10 banding 2 ya, yang 8 tersebut player, yang 2 orang yang tulus sama kamu gitu. Sering banget ya kamu dipertemukan dengan seseorang yang ujung-ujungnya ya begono-begono aja ya. Tapi nggak apa-apa ya, bisa dibilang anggap semua itu sebagai sebuah pembelajaran biar kedepannya kamu lebih ngerti mana seseorang yang benar-benar memiliki niatan yang tulus, keinginan yang baik, dan orang yang cuma mau enak-enakan aja gitu. Saat ini sih yang aku rasakan ya, seseorang yang sedang berdilling dengan kamu, dia bisa merasakan sentuhan pancaran aura kamu bahwa kamu ini orangnya penuh kasih sayang, kamu orangnya perhatian sama dia, dan kamu orangnya rela berkorban ya. Jadi membuat dia selalu setiap saat berdilling dengan perasaan kamu, walaupun memang posisi antara kamu dan dia sedang berjauhan, kalian terpisah oleh ruang, jarak, dan waktu, tapi hati ini gak bisa dibohongi. Sejauh-jauhnya kamu ya hati aku tetap buat kamu gitu. Kita lihat lagi pesona pancaran aura kamu di mata dia dan orang lain. Kita lihat di sini menurut aku ya, tapi nggak harus selalu sih. Di sini Wheel of Fortune. Seseorang dengan aura Wheel of Fortune di sini kebanyakan dia sering membawa keberuntungan dan berkah. Entah pada saat kalian pacaran, entah pada saat kalian setelah menikah. Jadi terkadang seseorang dengan Wheel of Fortune tersebut membawa keberuntungan, baik keberuntungan rezeki, keberuntungan hubungan, ya, keberuntungan keluarga, dan lain sebagainya. Dan kamu juga
sebenarnya tipikal seseorang yang bisa diajak berjuang dari nol sih, ya. Karena Wheel of Fortune itu dia tipikal seseorang yang sangat menghargai sebuah proses. Baik proses keberhasilan, baik proses keberhasilan dalam menjalani apapun, baik hubungan, karir, pekerjaan, kesuksesan, ya. Jadi kamu itu lebih tipikal seseorang tuh yang kayak lebih bermakna, lebih berkesan ketika misalkan kamu dengan seseorang yang berdiri dengan kamu, ya, menjalani sebuah hubungan dari pacaran, kemudian kalian sampai menikah, ya. Setelah menikah kalian jadi orang yang kaya raya, ya, seseorang yang diberikan kemurahan rezeki. Jadi kayak kamu itu lebih, batin kamu merasa tersentuh, seolah-olah itu kayak nggak nyangka, ya, ternyata ya kita yang semula biasa aja, aku menemani kamu mulai dari nol sampai pada saat ini kita bisa berdiri di posisi kita yang benar-benar kayak sukses, ya, harmonis, romantis, ya, kemudian dari rezeki berkecukupan, ya, karena seseorang dengan Wheel of Fortune ini mampu membawa keberuntungan, kebanyakan biasanya setelah dia menikah, gitu ya, kebanyakan setelah dia menikah. Dan seseorang yang sedang berdiri dengan kamu, ya, saat ini tuh benar-benar, ya, dia sudah bisa merasakan sih, ya, keberuntungan yang dia rasakan saat dia menjalani hubungan dengan kamu. Walaupun pada dasarnya kalian belum menikah, tapi secara nggak langsung tuh kayak bagi dia kamu mampu membawa rezeki gitu loh. Terus di sini juga kamu orangnya sebenarnya simple, nggak terlalu suka sesuatu hal yang ribet, ya. Jadi yang simple-simple aja. Menjalani hubungan juga nggak suka yang terlalu nggak suka terlalu dipertemukan dengan seseorang yang terlalu nguluk-nguluk, banyak janji, omongannya gede, besar, sombong. Wow, nggak cocok ya sama kamu. Karena kamu itu tipe seseorang yang apa adanya aja, ya. Kita syukuri apa yang kita punya. Dan kamu berprinsip apabila kita bersyukur, maka Tuhan akan banyak melimpahkan rezeki buat kita ke depannya. Jadi kamu itu orang yang bisa dibilang tuh nggak terlalu suka nguluk-nguluk deh gitu. Yang real-real aja. Oke. Kita lihat lagi. Pesona pancaran aura kamu di mata dia dan orang lain. Di sini jika dilihat, ya, kamu adalah seseorang yang memiliki nilai aura dengan kekuatan yang cukup besar. Kamu orangnya menggairahkan. Kamu orangnya mandiri, tegas, dewasa. Dan menurut aku juga kamu membawa potensi peluang untuk menjadi seseorang yang sukses dan berhasil di masa yang akan datang. Jika kamu saat ini merasa kehidupan kamu udah sukses, ya bersyukurlah kamu. Berarti Tuhan memberikan kesuksesan dan keberhasilan secepat itu. Terus di sini juga kamu ini tipikal seseorang yang menurut aku ketika mencintai dia, kamu adalah seseorang yang sebenarnya gak bisa jauh dari dia. Kamu orangnya semandiri-mandirinya kamu. Ketika dihadapkan sama cinta, kamu orangnya baper, ya. Kamu orangnya sensitif dan gampang mikir. It's okay, kamu akui, ya, kamu itu orangnya mandiri, dewasa, bijaksana. Intinya itu kayak, kalau kamu seorang wanita, ya kamu wanita tangguh. Kalau kamu seorang cowok, ya kamu seseorang kayak cowok sejati. Tapi jika dihadapkan sama asmara, ya, misal habis diputusin, ditinggalkan, ya, pasti nangis-nangis, sedih, galaunya nggak ketulungan, ya. Lebih kayak ngapa-ngapain nggak enak, ya, maunya tiduran, mau makan inget dia, mau makan inget kejahatannya dia, gitu. Overall, aku ngerasa bahwa jika kamu saat ini ngerasa berdiri dengan seseorang, ya aku ngerasa dia baik kok buat kamu. Pertahankan aja. Walaupun memang sebagian di antara kamu, ya, sebagian kecil ada yang sedikit meragukan cinta yang dia berikan kepada kamu. Tapi nggak masalah, ya. Karena dia pun juga nggak memaksa buat
kamu yakin sama dia. Yang penting seiring berjalannya waktu, dia akan menunjukkan rasa kesungguhan dia bahwa dia cinta mati sama kamu. Dan menurut aku saat ini udah terlihat kok ya, bagaimana ketakutan dia kehilangan kamu ya, bagaimana dia nggak bisa jauh juga dari kamu, bagaimana rasa kecemburuan dia selama ini. Dan itu semuanya tuh kayak tergambarkan bahwa orang ini sebenarnya tulus sama kamu gitu. Cuman terkadang kamu aja suka nggak percaya ya, karena ya kamu orangnya kayak gitu. Ketika udah cinta mati sama seseorang, rasa kecemburuan tuh tidak bisa dihindarkan. Terus ada juga energi Queen of Pentacle. Pesona pancaran kamu di mata dia dan orang lain. Seseorang dengan aura Queen of Pentacle di sini, aku ngerasa kamu orangnya baik cowok maupun cewek sama, super duper sensitif ya. Bisa dibilang kamu orangnya gampang mikir, gampang tersinggung, gampang baper. Dan terkadang tuh kamu suka berpikir negatif thinking dulu daripada berpikir positif thinkingnya gitu ya. Misal kamu berdealing dengan seseorang, atau saat ini ya seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, dia ini udah bilang kalau misalkan aku kerja dulu gitu ya. Tapi terkadang pikiran kamu suka ngerasa nggak tenang, takut apabila di belakang kamu orang ini bermain serong ya, nggak setia sama kamu gitu. Padahal ya apa yang dia katakan tuh sesuai dengan apa yang terjadi. Terus juga di sini aku lihat kamu juga orangnya itu terkadang sisi pandang kamu ya. Misalkan ada seseorang yang seolah-olah itu ya mungkin mereka sedang berada di suasana hati yang kurang baik. Dan pada saat itu misal kayak kamu itu ngerasa nih orang kenapa ya? Kok sahabat aku biasanya gini tapi kok sekarang tuh dia jadi kayak lebih kayak nyuekin aku, kayak diemin aku, kayak ngejauh dari aku. Kayak kamu langsung memutuskan di dalam pikiran kamu bahwa wah ini pasti dia gak suka nih sama aku. Atau mungkin nih orang kayaknya iri, atau mungkin nih orang kayaknya sedang berada di apa ya, dalam artian tuh kayak aku gak ngerasa punya salah sama dia, tapi aku yakin bahwa orang ini kayaknya sedang ada masalah, tapi aku nggak tahu yang jelas sama aku gitu, karena dia nggak mau nyapa aku, karena dia kayak cuekin aku. Padahal ya tidak semua apa yang kamu pikirkan tuh seperti apa yang terjadi. Ya mungkin saja beberapa di antara mereka sedang terjebak dalam situasi yang kurang baik, sehingga sangat mempengaruhi suasana hati dia, nggak cuma sama kamu aja tapi sama orang lain pun juga sama gitu. Cuman terkadang ya karena kebaperan kamu yang cukup besar itu sangat membawa pengaruh yang signifikan terhadap kamu. Bentar ya aku cek dulu. Oke, masih jalan sih. Aku kirain tadi recordnya itu berhenti gitu aja, karena aku pernah ya guys, aku tuh bikin video ya, udah ngomong panjang kali tinggi panjang lebar, energi aku juga udah aku keluarkan semua, boro-boro ternyata nggak nge-record. Ya ampun, rasanya tuh kesel banget. Oke guys, sekarang kita lanjut ya. Mari kita lanjut. Pesona pancaran aura kamu di mata dia dan orang lain. Kita ambil. Jika dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa kamu itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh mampu berpikir bijak dan dewasa, karena kamu itu orangnya serba tertata dan terencana, terstruktur dengan baik gitu. Jadi kayak kamu itu tipikal seseorang yang sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini, apa yang harus kamu kejar dulu, dan apa yang kamu harus lakukan di masa yang akan datang. Yang membuat seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, dia sangat merasa bahagia banget gitu, karena memang yang dia cari adalah seseorang yang apa ya, dalam artian tuh nggak cuma mikir hari ini aja, tapi kamu juga harus memiliki kemampuan untuk memikirkan jangka panjang atau masa yang akan datang. Bentar guys ya,
Aku ambil kartunya dulu karena terjatuh gara-gara super duper energi yang bombastis. Kartunya terlempar. Oke. Terus juga di sini kita lanjut lagi ya. Terus juga di sini terlihat kamu ini juga sebenarnya orangnya itu sangat, bisa dibilang tuh kalau dari segi usia boleh muda, tapi dari segi pemikiran terkadang pikiran kamu itu lebih dewasa daripada orang lain loh yang seumuran sama kamu gitu. Bisa dibilang tuh ya usia nggak menjamin kedewasaan seseorang. Ya buktinya kayak kamu aja, ya bisa dibilang tuh kayak usia kamu masih segini, tapi dari segi pemikiran kamu udah jauh lebih dewasa daripada seseorang yang usianya seumuran sama kamu. Dan terkadang seseorang yang kayak kamu gini sering banget dipertemukan dengan seseorang yang childish. Dalam artian tuh ya, walaupun usia mereka yang jauh lebih dewasa, tapi seolah-olah kamu yang berusaha dituntut untuk dewasa terhadap hubungan, ya. Jadi kamu yang menuntun dia, kamu yang ngertiin dia, kamu yang berusaha ngemong dia, padahal dari segi usia lebih dewasa dia daripada kamu. Ya tapi beruntung sih seseorang yang saat ini sedang berdiri dengan kamu, dia tuh ngerasa bersyukur banget karena sudah mendapatkan seseorang yang sebijak kamu gitu. Karena nggak semua orang kan dengan sifat seperti kamu, dan dia merasa bahwa kamu adalah sesuatu hal yang sangat ingin ya dia perjuangkan, sangat ingin dia harapkan, dan dia berharap bahwa di masa yang akan datang kamu dan dia bisa dipersatukan dalam penyatuan cinta yang sejati gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Sekarang kita cek energi dia. Energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Ya. Kita cek dulu. Ya, di sini terlihat ya. Kebanyakan seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, ya kamu berdealing dengan seseorang yang memang satu frekuensi, satu pemikiran yang sama. Ya maunya sama-sama mencintai, maunya sama-sama berkorban ya. Dan bisa berkomitmen sampai benar-benar kebahagiaan datang. Dan itulah yang membuat kenapa hubungan kalian bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Kita lihat lagi. Pesona pancaran aura kamu di mata dia. Di sini terlihat ya. Kayaknya saat ini beberapa di antara kamu sedang berdealing dengan seseorang yang memiliki nilai spiritual yang menurut aku cukup baik ya. Dan secara nggak langsung kalian berdua itu sebenarnya sama-sama melengkapi. Kamu jadi lebih banyak berubah terutama dari segi spirit kamu ya. Kamu jadi lebih baik, kamu jadi lebih dewasa. Dan dia juga seperti itu ya, dia belajar dari nilai kedewasaan kemandirian kamu ya, dari ketulusan yang kamu berikan. Jadi kalian sama-sama melengkapi satu sama lain. Kemudian di sini juga terlihat kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang memang jaraknya jauh antara kamu dan dia ya. Bisa dibilang cinta yang LDR, dan terkadang hal itu juga yang membuat kamu kayak ngerasa ragu sama dia karena kamu nggak bisa ketemu sama dia setiap saat, bisanya ketemu lewat virtual aja. Dan itu juga terkadang membuat kamu nggak bisa ngerasa tenang, terutama di saat dia nggak ada respon, nggak ada jawaban sama sekali. Tapi yang aku rasakan walaupun hubungan kalian LDR, jarak jauh, tetapi cinta dia ke kamu ini besar. Bahkan orang ini ya, perasaan dia itu kayak merasa bahagia banget saat kamu hadir di dalam hidupnya dia. Jadi dia seolah-olah mampu memikirkan masa depan yang sebelumnya dia main-main aja gitu ya. Tapi setelah dia menemukan kamu, dia jadi berpikir ya, apa yang harus aku lakukan bersama seseorang yang saat ini aku sayang di masa yang akan datang gitu. Jadi kayak lebih dewasa, lebih tahu apa yang harus dia lakukan gitu.
Terus juga di sini mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga statusnya. Ya, dan kamu jangan menganggap bahwa kamu adalah pelakor pihak ketiga. Karena sebenarnya yang tertarik duluan dia, ya. Dan kamu merasa terpancing karena dia mampu memberikan cinta ketulusan yang besar. Sebenarnya orang ini nggak bahagia ya terhadap kehidupan rumah tangga dia. Dan letak bahagianya dia justru dari kamu. Jadi aku ngerasa bahwa ya dia berharap kamu nggak menyalahkan diri kamu sendiri gitu. Karena ini semua terjadi juga atas kehendak dari semesta gitu. Terus juga di sini aku ngerasa ya beberapa di antara kamu memang sedang berdealing dengan seseorang yang menurut aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dia, terlalu fokus dalam pencarian materinya dia. Dan kamu sering banget ya nggak dapat perhatian dari dia. Tapi aku ngerasa bahwa sesibuk-sibuknya dia masih merasa cinta sama kamu. Karena apa yang dia lakukan saat ini adalah semata-mata untuk masa depan kalian berdua. Jadi seperti itu. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye.